Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa mendengar suara saya, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Kak Wit? Iya. Rizky. Bisa, Bu.
Sepertinya sudah agak banyak ya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada yang teristimewa ya, para peserta BIMTEK Tindak Lanjut AKMI 2021 di daring Jawa Tengah 106, betul ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan melakukan sesi penguatan ya terhadap pengantar keagmian yang sebelumnya itu sudah diberikan oleh Pak Hendi kalau tidak salah pada hari Senin ya Bapak dan Ibu ya. Betul? Betul. Betul. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman, bagaimana kabarnya dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah, Ibu. Sehat semua dan dalam kondisi fit dan siap untuk sehat. Zoom ya. Sehat walafiat, Bu. Sehat walafiat, baik. Sinyalnya aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, alhamdulillah kalau sinyalnya aman. Ini di rumah, di sekolah, di madrasah, Bapak dan Ibu? Di madrasah. Baik, di madrasah ya. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan bisa mengamankan sinyal sehingga kita tidak akan kesulitan keluar masuk Zoom ya. Iya, Ibu. Baik. Insya Allah. Teman-teman, iya. Teman-teman, mungkin untuk sesi awal ini kita tidak akan begitu lama, hanya 1 jam pelajaran saja ya, sekitar 60 menit, dan ini juga recordingnya sudah berjalan. Ini akan menjadi sebuah penguatan tambahan saja buat teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan materi keagmian dari Pak Hendi. Nah, sebelumnya saya tes dulu untuk share screen ya. Sudah terlihat share screen saya belum ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Udah tampil? Baik, apakah sudah tampil Bapak dan Ibu? Ya. Sudah Bu. ya? Sudah terlihat dengan jelas? Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, jadi bentar ya. Ya, mungkin karena kita akan berinteraksi cukup lama ya, 2 pekan dalam sesi sinkronus melalui Zoom meeting seperti ini dan asinkronus melalui LMS. Jadi mungkin kita akan banyak beberapa kali ketemu nih. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya ya.
Insya Allah nanti pada hari apa ya, Jumat kalau tidak salah saya ada jadwal lagi di 106. Kemudian di hari selanjutnya juga ada beberapa kelas lagi di 106, termasuk ada sesi on klinik juga dan ada sesi refleksi juga ya dalam independent learning. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sebagai tahap awal kita bisa kenalan dulu. Kalau saya kenalannya mungkin sambil jalan saja ya. Jadi boleh dipanggil Ibu Tina saja ya. Saya bersama dengan ketiga instruktur lainnya yaitu Pak Hendy, kemudian Pak Fuad dan satu lagi Pak Ahmad, itu merupakan empat instruktur yang in charge atau bertugas di kelas dari Jawa Tengah 105 dan 106 pada sesi BIMTEK tindak lanjut periode yang ini, begitu ya. Jadi nanti kita akan banyak berinteraksi, saya juga akan banyak memantau juga aktivitas Bapak dan Ibu sebagai peserta di LMS, begitu ya. Jadi mungkin perlu kenalan juga ya. Jadi latar belakang saya di Diklat ya, Diklat Kementerian Agama sebagai Widyaswara Ahli Madya, dan saat ini kebetulan mendapat tugas tambahan sebagai instruktur provinsi dari Sumatera Selatan untuk bidang literasi membaca, begitu ya. Waalaikumsalam. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan penguatan ini dengan memulainya dari mindset dulu ya. Jadi kalau kita bicara tindakan, maka kita perlu memulainya dengan mindset yang tepat. Untuk melakukan hal yang tepat dengan tepat pula, kita harus memulainya dengan mindset yang tepat, gitu ya. Mindset itu apa ya, Bapak dan Ibu ya? Cara berpikir. Iya, betul. Pola pikir, cara memandang sesuatu, itu yang disebut mindset ya. Jadi kita mulai semuanya itu dengan memperbaiki mindset yang belum betul atau mempertahankan mindset yang sudah betul. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat penting saat kita memulai sesuatu hal yang positif seperti BIMTEK tindak lanjut AKMI ini ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya nih ya. Ada istilah yang sangat terkenal kan, ada yang pernah mendengar sebelumnya bahwa manusia itu punya dua jenis mindset. Ada orang-orang yang berpikirnya dengan mindset yang fix atau fixed mindset, ada yang sebaliknya, orang-orang yang berpikir dengan growth mindset. Ada yang dengar istilah fixed mindset dan growth mindset sebelumnya tidak, Bapak dan Ibu? Boleh dong sharing sambil menyebutkan nama sekalian saya kenal. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan fixed mindset? Mindset yang fix, begitu ya. Apa sih bedanya dengan orang-orang yang punya mindset yang growing, yang tumbuh, atau biasa disebut dengan growth mindset? Saya pengen ada yang sharing dong tentang gambar yang sudah tampil di hadapan Bapak dan Ibu. Boleh? Sambil menyebutkan nama. Kalau belum pernah mendengar, boleh nebak-nebak juga, nggak boleh sih ya. Oh, kalau menurut saya kayaknya begini deh Bu, kalau fixed mindset itu, growth mindset itu seperti ini, boleh ditebak-tebak. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ayo, pasti punya pendapat ya, cuma agak sungkan-sungkan mau jawabnya. Silahkan. Atau mau ditunjuk ya? Ditunjuk. Oh, ditunjuk aja. Kalau ditunjuk nanti bingung Pak yang ditunjuk ya. Ayo, yang ini dulu deh, yang kira-kira punya pendapat dulu. Siapa tahu ada ya sebelum ditunjuk. Mangga, di-unmute saja. Ya. Boleh? Boleh. Siapa Pak? Ya, ini Pak Andrianto Pak Andri dari mana Pak? di MI Samburjo Tirto, Pak. Baik, menurut Pak Andi nih, apa ya Pak yang membedakan orang-orang dengan fixed mindset dengan mereka yang memiliki growth mindset? Ya. Untuk fixed mindset itu berarti pemikiran atau pola pikirnya sudah bahasanya istilahnya
tidak bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang lain. Jadi bisa dibilang pikirannya ya monoton atau ya seperti itu saja seperti itu. Itu untuk fixed mindset. Sedangkan Baik. untuk mindset itu berarti pola pikirnya terus berkembang. Dia Oke. dikatakan fleksibel, selalu mengikuti perkembangan. Jadi tidak monoton seperti itu saja, tetapi perkembangan keadaan yang ada. Itu menurut saya. Baik. Luar biasa ya Pak Andi ya. Nah, kalau menurut Pak Andi, lanjutin dari yang tadi Pak. Mana sih Pak yang Iya. lebih baik untuk membuat manusia lebih berkembang? Dan lebih sukses tentunya. Harusnya pola pikir yang grow mindset, Bu. Ya. Ya. Yang growth mindset lebih baik dari yang Betul. fixed mindset menurut Pak Andi ya. Karena perkembangan dunia kan tiap hari atau semakin ke depan ini kan juga berkembang, Bu. Tidak monoton seperti itu saja. Jadi pola pikirnya juga harus ikut berkembang seperti itu. Luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak atas pendapatnya Pak Andi ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Andi barusan. Monggo. Kalau tadi bapak-bapak, saya mau denger dong suara ibu-ibunya. Ayo. Ayo Bu, boleh ya Ibu Widya boleh di-unmute? Oh, sudah di-unmute ya. Mangga Ibu Widya. Sebetulnya sama ya Ibu, cuma sedikit menambahkan. Boleh. Kalau yang fixed mindset itu kolot Bu ya cenderung. Jadi pokoknya ya saya punya pendapat ini ya ini. Ya. Itu. Sedangkan yang growth mindset itu dia selalu open minded. Nah, Selalu open minded ya. masih informasi untuk mengembangkan pemikirannya sehingga Nah. mengikuti zaman. Oke, nah ini pendapat yang melengkapi pendapat dari Pak Andi tadi ya, Bu Widya ya. Terima kasih matur nuwun Ibu Widya. Nah, teman-teman yang lain coba saya kasih pertanyaan. Sebagai seorang guru, apakah kita perlu memiliki mindset growth? Apa sih dampaknya kalau seorang guru itu memiliki growth mindset? Nah, ini pertanyaan baru nih. Kalau tadi sudah kita kerucutkan bahwa kita growth mindset itu lebih baik daripada fixed mindset. Sekarang kalau kita kaitkan dengan Tusi sebagai seorang guru, memangnya kita kalau punya growth mindset, apa sih dampaknya? Seorang guru memiliki growth mindset, boleh melengkapi yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Andi dan Ibu Widya. Silahkan, monggo. Saya Bu. Boleh. Siapa namanya, Saya Bu? Ibu Suratunisa dari Nah, Ibu Nisa, mangga Iya. Ibu Nisa. Apa Bu Dari dampaknya bagi seorang guru Wonoyoso, memiliki Kabupaten growth mindset? Pekalongan. Oh, dari Pekalongan ya Ibu Ya. ya. Kalau saya untuk lihat gambarnya saja sudah terlihat ini ya. Di sini kan ada gambar apa itu kunci yang terkunci, terus yang kunci itu kan terbuka. Di situ juga ada pohon yang disirami, itu berarti mempunyai pikiran yang mau diberi tambahan ilmu. Bagi kita sebagai guru itu berarti yang sangat penting, karena anak yang tumbuh sekarang itu beda dengan saat waktu kita sekolah dulu. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan anak zaman sekarang gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Nisa ya. Jadi sebetulnya sebagai seorang guru memang diperlukan sekali ya Bu Nisa ya memiliki growth mindset. Iya. Karena akan berdampak pada pembelajaran dan kualitas peserta didik kita. Betul begitu Ibu Nisa ya? Nah, berarti kita sudah punya kesepakatan awal Bapak dan Ibu ya. Jadi peserta pelatihan atau BIMTEK tindak lanjut AKMI 106 ini sudah punya kesepakatan bahwa ayo deh kita mulai dari mindset yang betul dulu. Kita memiliki growth mindset. Mindset yang selalu terbuka, open minded, mau berkembang, tidak terkunci misalnya. Terkunci itu maksudnya gini Bapak dan Ibu. Ah ya udahlah, udah begitu aja ya udah, that's fixed mindset ya. Tetapi orang-orang para guru dengan growth mindset akan berpikir gimana ya cara meningkatkannya. Oh, si peserta didik kurang baik nih literasi membacanya. Bagaimana ya mengimprove-nya? Bagaimana ya? Apakah kita perlu memperbaiki metode kita? Apakah kita perlu melakukan upaya-upaya yang berbeda, yang kreatif untuk peserta didik bisa memiliki literasi yang lebih baik? Nah,
guru-guru dengan growth mindset seperti itu akan berpikir kreatif, tidak akan berpikir bahwa ya udahlah tingkat literasi di Jawa Tengah segitu-gitu aja gitu ya. Tidak melakukan apa-apa. That's fixed mindset ya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai seorang guru dan individu pada umumnya kita perlu mulai dari mindset yang betul. Bapak dan Ibu itu bukan kaktus yang tidak bisa besar-besar begitu ya. Bapak dan Ibu itu bisa tumbuh terus termasuk dengan pola pikir yang lebih baik, lebih excellent sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang lebih baik juga. Yang itu akan dirasakan dampaknya oleh peserta didik kita. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Sepakat untuk memiliki growth mindset semuanya? Yes. Oke, kalau sepakat, boleh jempolnya diangkat semua Bapak dan Ibu? Tuh, jempolnya sudah kelihatan besar-besar ya. Nah, sesuai dengan semangatnya juga harus besar-besar Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa mindset yang akan saya bahas nih Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya tadi bicara tentang mindset, ada beberapa mindset yang mungkin harus kita perkuat dulu nih tentang AKMI, tentang BIMTEK AKMI dan seterusnya. Kalau dilihat gambarnya, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Coba. Ini gambar apa ya? Kan yang disiram. Nah, Pot. ya, jadi Bapak dan Ibu, kita itu bukan cuma sekedar sedang mengajar anak-anak ya, kita itu sedang menyirami benih-benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi besar. Mereka itu tidak akan selamanya menjadi anak-anak yang seperti ini gitu. Mereka akan tumbuh menjadi sebuah generasi yang hebat, seperti halnya menyirami tanaman yang kita lihat gambarnya di PowerPoint ini Bapak dan Ibu. Jadi sebagai seorang guru, pekerjaan Bapak dan Ibu itu bukan pekerjaan sederhana. Ini pekerjaan generasi gitu ya. Itu pekerjaan terkait dengan peradaban bangsa. Jadi itu kerja besar. Kerja para guru itu kerja besar. Nah, makanya ayo kita punya mindset yang besar juga untuk melakukan hal-hal yang besar pula gitu ya terkait tusi kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita benarkan mindset kita bahwa kita kan kenal ada literasi membaca, literasi numerasi, kemudian literasi sosial budaya, literasi sains gitu ya. Selama ini mungkin Bapak dan Ibu berpikir bahwa literasi putus? Enggak ya? Sudah. Oke, saya ulang lagi share screen-nya. Apakah sudah tampil kembali Bapak dan Ibu? Sudah. Nah, saya teruskan ya. Jadi selama ini mungkin yang ada dalam mindset kita adalah literasi membaca itu urusannya guru bahasa Indonesia. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Nah, kalau literasi sains itu wilayahnya guru mapel IPA. Gitu ya. Jadi ada stigma seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau literasi numerasi itu berarti terkait dengan mapel matematika. Nah, seperti itu ya. Seperti ada polarisasi begitu. Literasi itu cuma miliknya mapel-mapel tertentu. Kalau sosial budaya, nah sosial budaya gimana? Nah, kalau sosial budaya itu untuk mata pelajaran IPS. Sebetulnya, Bapak dan Ibu, keempat bidang literasi ini tidak identik dengan satu mapel tersebut. Jadi, membelajarkan anak sehingga anak memiliki kemampuan literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosial budaya itu merupakan tanggung jawab semua guru dalam pembelajaran sehari-hari. Karena sifatnya bukan kurikulum. Sifatnya adalah diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari, diintegrasikan dalam pembiasaan, dalam rutinitas, ya, dan dalam pembelajaran. Jadi mapel apapun, misalnya mapel agama nih, mapel agama juga bisa membelajarkan literasi membaca, gitu ya. Tidak cuma punya guru bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu mungkin ada yang suaranya agak berisik di belakang, boleh diizin di unmute dulu. Nah, oke, biar suara saya terdengar jelas ya. Nah, jadi keempat bidang literasi ini tidak eksklusif punya mata pelajaran tertentu. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Makanya
kita sebagai guru madrasah harus paham juga. Wah, saya kan guru bahasa Indonesia nih, berarti area saya literasi membaca. Bukan cuma di situ, tapi kita juga tahu, oh mengkaitkannya dengan literasi sains, literasi numerasi, termasuk juga literasi sosial budaya. Begitu ya. Ini mindset yang pertama dulu. Ayo kita sama-sama betulkan tentang mindset, tentang AKMI dan keempat bidang literasi tersebut. Karenanya, AKMI ini tidak ada hubungannya dengan perubahan kurikulum. Tidak ada yang berubah dari kurikulum kita, Bapak dan Ibu ya. Tidak ada juga yang nambah-nambahin kurikulum aja sih, bikin rempong, tidak ya. Ini merupakan sifatnya hanya penguatan untuk kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Kurikulum kita tetap sama ya. KD-KD yang ada dalam kurikulum kita pada jenjang MI itu tetap sama, tidak ada yang berubah. Nah, yang coba kita lakukan adalah melakukan penguatan terkait dengan pembelajaran sehari-hari. Jadi, kalau selama ini pembelajaran kita tidak mengkaitkannya dengan literasi, maka ayo sama-sama kita kuatkan literasinya. Apapun KD-nya, ya, apapun mapelnya. Nah, sebetulnya seperti itu, ya, alur berpikirnya Bapak dan Ibu. Jadi jangan bingung dengan kompetensi dasar, karena ini tidak ada hubungannya dengan perubahan kurikulum. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, ayo sama-sama kita ingat baik-baik, karena hal itu merupakan hal yang sangat urgent nih. Ya, jadi sangat urgent adalah, ada nggak Bapak dan Ibu yang punya kekhawatiran karena takut nilainya kecil, takut nilai peserta didik dalam AKMI itu kecil. Ada kekhawatiran seperti itu? Ada. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu mulai sekarang tidak usah resah gelisah, ya, karena nggak ada hukumannya kok kalau misalnya nilai anak-anak dalam AKMI itu kecil, karena ini bukan merupakan alat evaluatif, bukan merupakan alat judgement atau penghakiman atau untuk decision make, untuk memutuskan sesuatu, bukan. Ini merupakan alat diagnosis. Bapak dan Ibu pernah ke dokter pasti ya. Kalau kita ke dokter ya, pasti ada diagnosis dari dokter ya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Betul. Nah, contohnya nih, ada yang pernah kena COVID nggak di sini? Enggak, Bu. Oh enggak ya, belum pernah ya, mudah-mudahan jangan ya. Insya Allah aman, Bu. Insya Allah aman. Kalaupun kena ya nggak apa-apa, kan insya Allah bisa sembuh ya. Nah, misalnya nih, kata dokter, kamu tuh sakit ini. Tingkat derajat, derajatnya itu apakah dalam skala, misalnya flu begitu ya. Oh, flu-nya berat, atau flu-nya sedang, atau flu ringan saja. Nah, itu merupakan diagnosis. Berarti treatmentnya, perlakuannya dari dokter itu akan tergantung dari diagnosis tersebut. Udah, dokter tidak memberikan hukuman apa-apa, dokter hanya memberikan treatment, perlakuan, begitu ya. Peningkatan pembelajaran oleh guru pasca peserta didik itu didiagnosis. Dia itu kemampuan literasinya di mana ya? Nah, itu yang akan menjadi dasar perlakuan kita ke peserta didik setelah itu. Jadi sebetulnya sesederhana itu ya. Guru tidak akan diberikan penghakiman, oh kamu nih gara-gara gurunya tidak ini nih, makanya hasil anak-anak tidak baik. Enggak ya. Justru dari situ kita berangkat, apa nih hal yang mesti diperbaiki dalam proses pembelajaran kita sehingga literasi anak-anak bisa meningkat. Begitu ya. Jadi tidak usah resah gelisah dengan nilai AKMI ya, Bapak dan Ibu ya, karena itu hanya merupakan alat diagnosis untuk kemudian ditindaklanjuti dalam treatment, perlakuan yang lebih baik, yang lebih sesuai untuk peserta didik. Begitu. Nah, kemudian yang penting juga adalah Bapak dan Ibu sebagai gardanya nih, orang-orang yang berada di gerbang AKMI ini di tingkat madrasah, ayo kita sama-sama punya mindset yang positif bahwa yang pertama, AKMI ini jangan dijadikan sebagai beban ya, justru ini kesempatan yang sangat positif Bapak dan Ibu. Sehingga anak-anak kita bisa dinilai, di mapping, dipetakan. Kalau peta itu kan ada yang perlu intervensi, ada yang dia masuk ke dasar, ada yang dia sudah tingkat terampil, ada yang dia tingkat perlu ruang kreasi, dipetakan.
Ya, bukan berarti anak-anak dengan level perlu intervensi ini dicap buruk, tidak seperti itu juga. Hanya mereka membutuhkan treatment atau perlakuan yang berbeda ketimbang anak-anak dengan level yang di atasnya. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, dari situlah kita berangkat untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi peserta didik. Kemarin oleh Pak Hendy itu sudah dijelaskan kan, sebetulnya kompetensi literasi anak bangsa kita rendah apa tinggi sih Bapak dan Ibu? Rendah. Rendah. Tahu Iya. dari mana rendahnya Bapak dan Ibu? Betul, Dari rendah. Tahu dari mana? PISA itu kan Nah, tahu dari salah satunya hasil PISA. Ada lagi? Hasil apa? Yang paling terkenal hasil PISA ya. Nah, yang kita ranking terakhir itu kan? Peringkat. Iya. Ranking bawah-bawah kan kita kan ada yang namanya PISA, ada yang namanya TIMSS, ada yang namanya Pulse. Nah, itu merupakan survei-survei yang dilakukan secara internasional oleh badan-badan yang memang punya kapasitas untuk menilai tingkat literasi peserta didik. Dan ranking-ranking kita itu kan jauh gitu ya di bawah negara-negara lain. Nah, itu sebetulnya berangkat dari keprihatinan itu. Makanya saya bilang AKMI ini merupakan langkah yang sangat strategis nih, gitu ya. Bapak dan Ibu itu merupakan bagian dari sejarah. Kenapa saya bilang begitu? Bagian dari sejarah. Sejarah untuk meningkatkan literasi yang selama ini diukur oleh PISA, kita selalu di bawah. Nah, kita ini bagian dari sejarah Bapak dan Ibu. Jadi jangan nggak bangga ya menjadi guru yang diutus untuk ikut BIMTEK tindak lanjut AKMI itu jangan tidak bangga, harus penuh kebanggaan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu itu bagian dari sejarah ya. Ini sedang melakukan proyek besar gitu yang terkait dengan anak bangsa. Bukan pekerjaan remeh-temeh ya. Jadi harus bangga, harus semangat dengan goal kita ini untuk melakukan tindak lanjut AKMI. Nah, melalui AKMI juga kita dapat menemukan metode yang jitu dalam membangun kompetensi dan kepribadian siswa secara utuh. Tujuannya seperti itu. Jadi, kenapa saya bilang ini penting? Mindset pola pikir positif seperti ini perlu para guru miliki, perlu kita miliki. Jadi kita tidak akan menganggap AKMI itu aduh kayaknya nambah-nambahin kerjaan aja, enggak. Kita tidak akan punya mindset seperti itu kalau kita sudah paham untuk apa sih AKMI. Begitu ya. Kita tidak akan merasa terbebani dengan tugas kita untuk melakukan pendampingan, peningkatan kompetensi literasi peserta didik kalau kita paham esensinya. Kalau kita mengerti betapa pentingnya tugas kita, tugas Bapak dan Ibu di madrasah ya, untuk bisa membawa anak-anak kita itu menuju anak-anak yang lebih literate, meningkat literasinya ya, dalam keempat bidang literasi tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian ini juga penting nih tentang mindset dalam BIMTEK AKMI. Yang pertama adalah BIMTEK AKMI ini bukan tentang mapel, bukan pendalaman materi untuk mapel tertentu. Bapak dan Ibu itu bukan sedang diajari bagaimana cara mengajarkan mapel bahasa Indonesia, bukan. Saya tidak akan mengajari bagaimana mengajari mapel bahasa Indonesia, bukan. Jadi BIMTEK ini penguatan bagaimana sih membelajarkan peserta didik dengan fokus kepada peningkatan literasinya. Ya, keempat literasi tersebut. Jadi guru diajak untuk sama-sama melakukan pengajaran yang lebih kreatif, inovatif, terutama dalam meningkatkan kompetensi literasi dan kepribadian peserta didik. Begitu ya. Bukan untuk meningkatkan nilai ujian siswa. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah under pressure. Aduh, nilai harus tinggi, enggak ya. Enggak seperti itu. Jadi tidak ada tekanan untuk siswa itu punya nilai yang tinggi, tidak. Bapak dan Ibu. Nah, itu mindset yang perlu kita betulkan tentang AKMI. Bapak dan Ibu, kemarin sudah mendapatkan beberapa materi dari beberapa instruktur yang lain. Saya akan melakukan brainstorming ya. Jadi brainstorming ini akan berusaha memflashback kembali kira-kira apa dan bagaimana sih AKMI yang Bapak dan Ibu sudah ketahui dari beberapa sesi yang sudah lewat kemarin. Boleh, tadi sudah sudah ada Pak Andi, sudah ada Bu Nisa, sudah ada Ibu apa ya satu lagi tadi ya? Ibu apa sih?
Widya, sudah ada Ibu Widya juga. Saya mau dengar dong suara Bapak dan Ibu yang lain terkait dengan apa sih yang Bapak dan Ibu ketahui tentang bagaimana AKMI itu? Apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam AKMI? Boleh? Tidak usah panjang-panjang sampai satu buku atau satu paragraf, cukup beberapa kalimat saja yang Bapak Ibu simpulkan, begitu ya. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin sharing. Bapak dan Ibu kalau nggak ngomong ngantuk loh. Percaya nggak? Iya, kalau Bapak dan Ibu cuma dengerin narasumber doang ya, kayak gini ya, duduk gitu ya. Duduk, dengerin 10 menit, 15 menit, itu kadar oksigen di otaknya udah berkurang tuh. Dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ngantuk. Ngantuk. Nggak percaya ya? Coba aja rasain sekarang ya. Iya. Iya, bagaimana caranya biar kadar oksigennya nambah lagi? Gimana? Iya, Bu. Ini, Bu. Nah, ya, mangga Ibu Widya ya? Widya Sakinah. Oke. Mangga, Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Iya. Untuk masalah AKMI yang sudah saya tangkap dari kemarin dan sampai hari ini, bahwa AKMI itu merupakan asesmen atau pengukuran yang kita gunakan untuk menilai melakukan kompetensi tingkat literasi anak. Literasi anak-anak kita yang sejauh ini belum pernah dilakukan semacam ini. Jadi dengan adanya AKMI ini, kita harapannya untuk ke depan anak-anak kita itu lebih bisa meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang literasi, baik membaca, numerasi, sains, ataupun sosial budaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kasih Ibu ya. Ibu, siapa namanya tadi ya? Bu Sakinah ya? Ya, dari Pekalongan. Miss Bidu. Dari Pekalongan. Luar biasa ya Ibu Sakinah ya. Kayaknya udah lengkap tuh Bu kalimatnya Bu ya. Apa ada yang mau nambahin? Atau ada pendapat teman yang lain yang boleh agak berbeda sedikit begitu ya? Boleh? Satu orang lagi mungkin? Ayo. Boleh. Ayo. Bapak apa? Mangga Pak. Ya Bu, bisa dengar Bu? Bisa dong Pak. Bapak ya, siapa Bu, namanya ini Pak Mujahidin. Ya Bu. Ini hanya sedikit aja setelah kami mendengarkan dari tadi bahwa AKMI yang sebenarnya tidak istilahnya akan merubah kaitannya baik dengan kurikulum maupun dengan penilaian dan lain sebagainya. Yang mana pada intinya hanya sebatas untuk penguatan kepada siswa ke depannya. Lah, ini sebetulnya tujuannya yang sebenarnya itu bagaimana? Karena kalau ini bercermin dari madrasah kami, Bu. Madrasah kami itu kan istilahnya berada di daerah pedesaan, terus kaitan dengan teknologi baik mungkin HP saja banyak yang paling punyanya itu punya orang tua dan lain, sedangkan AKM ini harus dilaksanakan melalui istilahnya melalui alat-alat yang teknologi yang sedikit agak bagus kan seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu apakah justru tidak menjadikan permasalahan di madrasah ini menjadi bingung kaitannya dengan siswa-siswanya. Itu mohon maaf ini mungkin itu aja. Gak apa-apa Ibu Pak Mujahidin ya. Baik. Oh itu pertanyaan ya Pak ya? Ya pertanyaan ya, sekalian kalau dianggap pertanyaan ya mungkin bisa dijawab kalau hanya sekedar saring masukannya. Boleh. Lebih cenderung pada curhat tentang keadaan itu aja mungkin. Oke. Nah, curhat Pak Mujahidin ini mungkin dialami juga ya oleh sebagian dari teman-teman yang lain mungkin di kelas kita ya. Ada yang punya pengalaman yang serupa dengan Pak Mujahidin, teman-teman? Ada ya mungkin ya? Iya. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi memang ini tantangannya. Oh, tantangan besar nih ya.
Tantangan besarnya seperti itu Pak Mujahidin, bagaimana dengan kondisi madrasah yang tidak semuanya ideal, ya kan? Pertama dari Sarpras nih, tidak ideal. Tidak banyak yang ideal atau banyak yang belum ideal. Kemudian kedua dari dari gurunya juga banyak yang mungkin belum terlalu paham nih sebetulnya AKMI ini seperti apa. Itu juga sebuah tantangan. Nah, bagaimana dengan semua tantangan itu kita bisa tetap berusaha dengan langkah-langkah kecil, Pak. Kita bisa sedikit demi sedikit membelajarkan konsep literasi ini dalam pembelajaran kita sehari-hari. Dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin, bagaimana ya supaya anak-anak itu punya kemampuan yang lebih baik dalam hal membaca. Oh, berarti pembelajaran saya itu harus pakai teks nih, harus menggunakan teks sehingga anak-anak mengenal beragam jenis teks, misalnya seperti itu. Atau dari sosial budaya, saya perlu nih memasukkan teks yang terkait dengan budaya misalnya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan sebagai pendampingan dan penguatan dalam pembelajaran sehingga anak-anak sedikit demi sedikit akan memiliki peningkatan kompetensi dalam literasi-literasi tersebut. Adapun Bapak, terkait dengan tesnya sendiri, saya rasa tesnya itu kan bukan semata-mata tanggung jawab madrasah, tapi akan dikoordinasikan dengan baik dengan pihak Kanwil dan lain sebagainya, sehingga pada pelaksanaannya nanti Bapak dan Ibu akan dibantu sehingga peserta didik itu bisa melakukan, kan bukan cuma peserta didik ya, guru juga terlibat, kepala madrasah juga terlibat ya, sehingga semua unsur tersebut itu bisa menjalani tes atau assessment, bukan tes ya, assessment tersebut dengan baik. Jadi Bapak Mujahidin, semuanya akan diproses ya Pak ya, sehingga Bapak tidak akan berjalan sendiri, madrasah tidak akan berjalan sendirian, semuanya akan dikondisikan dengan baik, sehingga pelaksanaan assessment kita juga bisa berjalan dengan baik. Tindak lanjutnya juga akan bisa kita jalankan dengan baik. Nah, makanya salah satu upayanya adalah melalui BIMTEK ini, Pak. BIMTEK ini merupakan langkah awal yang baik. Pak Mujahidin sudah terlibat di BIMTEK ini merupakan langkah awal yang baik, sehingga nanti Pak Mujahidin bisa menjadi penggeraknya nih di madrasah Bapak sendiri. Begitu ya, Pak Mujahidin, semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kelihatan Pak dari badannya besar, semangatnya juga harus besar dong Pak ya. Iya, betul nggak Pak badannya besar ya? Kelihatan dari Zoom soalnya besar Pak ya? Iya, sebetulnya nggak begitu besar, cuman karena dekat aja jadi kelihatan besar. Tapi Bapak walaupun Bapak wajahnya nggak, iya, tapi Bapak walaupun wajah Bapak tidak begitu Bapak tidak begitu besar, tapi semangatnya harus besar dong Pak ya. Iya, karena Bapak dan Ibu itu bukan guru-guru biasa ya, tapi guru-guru yang terpilih untuk menjadi bagian dari bagian dari sejarah kita ya, tindak lanjut AKMI ini Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Mujahidin dan Ibu Sakinah sudah merespon ya dari pertanyaan kita apa dan bagaimana AKMI itu sebenarnya. Kalau masih ada kebingungan-kebingungan, jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita masih ada banyak sesi-sesi lain yang akan memperkuat pemahaman Bapak dan Ibu, sehingga insya Allah dalam waktu 2 pekan ini, dalam sesi sinkronus dan asinkronus, dalam sesi Zoom dan LMS, Bapak dan Ibu akan memiliki pemahaman yang utuh begitu ya, tentang apa dan bagaimana AKMI itu sebenarnya dan bagaimana cara mengimplementasikan tindak lanjutnya. Oke ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saran saya selama 2 pekan ini siapkan sinyal yang bagus begitu ya, sehingga Bapak dan Ibu betul-betul bisa melaksanakan BIMTEK kita dengan baik gitu ya, tanpa gangguan. Nah, kita lanjut dulu Bapak dan Ibu. Jadi ini merupakan, makanya saya bilang tadi itu merupakan proyek besar ya. Proyek besar itu karena pada tahun 2021 saja target AKMI itu dilaksanakan pada 34 provinsi, 458 kota, sebanyak 12.000 MI. Nah, itu pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana proyek besar ini kita adalah bagian di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu harus bangga, harus senang, harus semangat, harus komit ya, karena Bapak dan Ibu menjadi satu dari sekian banyak orang yang
Tidak semuanya dilibatkan, tapi Bapak dan Ibu merupakan bagian dari yang dilibatkan itu, ya. Nah, sebetulnya pertanyaan ini sangat gampang untuk dijawab ya, karena sudah dibahas juga kemarin. Apa sih hubungannya AKMI dengan peningkatan mutu pendidikan madrasah? Memangnya AKMI bisa membuat pendidikan kita lebih baik? Nah, apa jawabannya Bapak dan Ibu? Apakah AKMI bisa meningkatkan mutu pendidikan madrasah? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ya, bisa dong, karena AKMI ini merupakan dasar informasi untuk menentukan peningkatan pendidikan madrasah. Jadi dari asesmen kita dapat informasi nih, anak-anak kita itu level literasinya di mana sih, begitu ya. Nah, informasi inilah yang kemudian kita pakai, madrasah pakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu, upaya akhir ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Karena hasil belajar siswa pasti akan berdampak, pasti akan terdampak apabila pembelajaran itu lebih baik kualitasnya. Begitu ya. Jadi pasti akan berdampak pada hasil belajar siswa. Jadi pasti hasil belajar siswa akan menjadi lebih baik, ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah ini hal yang penting juga untuk sama-sama kita pahami ya Bapak dan Ibu, bahwa literasi itu bukan cuman sekedar kemampuan membaca. Literasi membaca terutama ya, itu bukan cuman sekedar kemampuan membaca saja. Literasi itu terkait dengan cara berpikir, cara kita memproses informasi. Karena pada saat kita melakukan, misalnya kita membaca nih, coba saya tanya dulu Bapak dan Ibu. Pada saat Bapak dan Ibu suka baca nggak sih ngomong-ngomong? Nah, pada saat baca status ya Bu, atau baca buku Bu? Ya yang paling gampang. Ada yang suka baca status di Facebook? Ada. Ada. Bapak dan Ibu suka nggak? Pernah nggak membaca sebuah artikel yang diposting di Facebook misalnya yang agak panjang? Pernah? Pernah. Saya tanya ya, pada saat membaca artikel tersebut, apakah Bapak dan Ibu sedang berpikir sambil membaca ya? Iya. Atau sekedar membaca saja? Biasanya kalau Sambil ada berpikir masalah, nggak? iya pasti berpikir. Nah, pasti melibatkan proses berpikir kan? Oke, pasti pada saat itu Bapak dan Ibu sedang memproses informasi melalui bacaan tersebut, ya kan? Iya. Nah, sebetulnya proses membaca itu bukan cuma sekedar membaca bata saja, bukan, atau ABCD, bukan. Tapi pada saat itulah kita sedang memproses informasi, kita sedang berpikir, dan itu akan mempengaruhi penalaran kita, akan membuat kita bisa memecahkan masalah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa untuk berpikir analisis, sudah terbiasa berpikir nalar. Makanya ada tuh kata mutiara yang sangat terkenal dari buku apa ya? Saya lupa sih, saya pernah baca suatu buku. Jadi di depannya itu ada sebuah quote gitu ya, quote-nya sangat bagus. Quote-nya begini Bapak dan Ibu, tidak mungkin sebuah bangsa itu bisa maju ya apabila di dalamnya itu tidak ada warganya yang suka membaca. Tidak mungkin sebuah bangsa bisa maju apabila warganya itu tidak suka membaca. Indikator sebuah negara maju itu biasanya warganya suka membaca lebih banyak daripada dia suka menonton, lebih banyak daripada dia suka ngobrol. Jadi saya terkesan juga ya dengan quote itu. Terus saya mikir Bapak dan Ibu, kalau saya tuh lebih banyak baca apa lebih banyak ngobrol gitu ya kalau sehari-hari gitu. Jadi itu refleksi juga nih buat kita sebagai bangsa yang besar. Apakah sebagai bangsa Indonesia kita itu lebih banyak membaca atau lebih banyak nonton Ikatan Cinta? Ya Bu, lebih banyak baca apa lebih banyak nonton Ikatan Cinta Bu? Ada yang suka nonton Ikatan Cinta nggak sih? Saya tidak itu. Oh enggak ya? Alhamdulillah enggak ya Bu ya? Enggak. Ada yang suka nonton drama Korea? Tidak. Oh enggak juga. Kalau saya luar biasa. Ada yang suka nonton sinetron Indosiar yang judulnya suka pakai azab-azab nggak? Kurang senang. Berarti Bapak dan Ibu banyak yang sudah Sukanya berada di kartun, jalan Bu. Kenapa Pak? Yang Sukanya Korea. kartun. Oh, sukanya kartun ya Pak ya.
Ya, boleh. Nggak apa-apa untuk hiburan saja ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi porsi menonton kita jangan lebih banyak daripada porsi membaca kita. Porsi kita ngobrol itu jangan lebih banyak daripada porsi membaca kita, karena itu akan menentukan banyak ngobrol, orang banyak ngobrol dengan orang banyak membaca itu akan sangat berbeda Bapak dan Ibu. Termasuk orang yang banyak nonton ya, banyak nonton TV dengan orang yang banyak membaca itu akan berbeda. Makanya orang yang suka baca itu biasanya punya daya analisis yang tinggi, critical thinking-nya juga lebih baik, dan itu akan berpengaruh dari cara dia memecahkan permasalahan. Makanya itulah yang menjadi alasan bahwa diperlukan warga yang literate untuk membangun sebuah bangsa yang besar, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sedikit lagi, Bapak dan Ibu, jangan tidur dulu. Nggak ada yang tidur kayaknya. Coba saya cek satu-satu. Oh, nggak ada ya. Boleh jempolnya Bapak dan Ibu? Nah, berarti jempolnya masih eksis, rohnya masih ada di dalam ya. Ya, makanya kalau peserta pelatihan itu Bapak dan Ibu ada 2 jenis orang ya. Tahu ada 2 jenis orang? Orang pertama itu orang yang hadir lengkap sama rohnya. Nah, tipe peserta pelatihan yang kedua, hadirnya jasadnya doang, Bapak dan Ibu. Ya, rohnya itu sedang kemana-mana. Nah, mudah-mudahan kita semua lengkap beserta rohnya juga ya. Insya Allah. Nah, jadi tujuan akhir dari peningkatan peserta literasi, peningkatan literasi peserta didik itu, coba kita sama-sama baca, Bapak dan Ibu. Ini sangat bagus nih. Dengan seorang peserta didik itu dia punya literasi membaca yang baik, harapannya dia bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai hal yang dia baca. Jadi nggak cuma membaca loh, dia juga perlu paham, dia perlu menggunakan itu, mengevaluasi, merefleksikan, dan itu merupakan kegiatan yang memerlukan tingkat penalaran, ya. Dan pada akhirnya diharapkan peserta didik itu, individu, itu bisa mengembangkan kapasitas dirinya sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, jadi sebetulnya goalnya itu, tujuan akhirnya itu sangat jauh ke depan ya. Nggak cuma anak-anak itu, kamu harus rajin baca, nggak cuma di situ. Tapi dari dia literate membaca, dia bisa kompetitif sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Luar biasa kan ya? Sehingga dia bisa berkontribusi secara maksimal di masyarakat. Bapak dan Ibu percaya nggak kita tidak kekurangan orang pintar di Indonesia? Percaya? Tapi kita kekurangan orang yang bisa berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Banyak orang-orang pintar bukannya berkontribusi Bapak dan Ibu, malah korupsi kan? Malah ngambil uang rakyat, ya nggak? Betul? Pinter nggak orang-orang yang korupsi itu Bapak dan Ibu? Pinter itu. Pinter itu loh. Oh, pinter. Banyak yang S2. Ada juga yang doktor. Ya, tapi mereka ternyata tidak berkontribusi, malah mendegradasi ya, malah nyusahin masyarakat gitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian. Iya, betul, merugikan orang lain. Nah, makanya saya bilang kita tuh tidak kekurangan orang pinter kok di Indonesia. Udah banyak kok orang pinter di Indonesia. Yang nggak banyak itu orang yang memang bermanfaat buat masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan ada pada anak-anak kita. Anak-anak kita tuh nggak cukup cuman pinter Bapak dan Ibu. Kalau dia tidak bisa menggunakan kepintarannya itu untuk dia di masyarakat. Begitu ya. Banyak kok anak-anak pinter yang dia cuman pinter untuk dirinya sendiri. Tapi tidak bisa, ada satu cerita Bapak dan Ibu, ada yang kenal nggak? Anak yang sangat jenius, saya lupa namanya, bukan Thomas Alva Edison, siapa ya? Dia itu umur 12 tahun dia sudah sarjana karena saking jeniusnya. Saya lupa siapa namanya, dia sangat terkenal ya. Termasuk salah satu anak gifted, anak jenius di dunia ini yang IQ-nya itu sampai 200-an. Nah, tetapi anak yang pinter ini yang sudah sarjana di usia yang sangat muda, yang kemudian dia bisa jadi dosen di universitas dengan pada saat usia remaja, ternyata di masa hidupnya ya, di masa tuanya dia ternyata menjadi seorang yang menarik diri dari lingkungan, kemudian menjadi seorang gelandangan, dan pada usia sekian, saya lupa berapa, dia ditemukan meninggal sendirian di rumahnya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tidak punya keluarga, tidak punya teman, ya, kemudian dia juga tidak punya pekerjaan. Jadi kita bayangkan ya betapa jeniusnya orang ini, tetapi betapa tragisnya
kehidupan orang yang jenius ini. Jadi bukan soal orang itu pintar, tapi bagaimana orang itu menggunakan kepintarannya untuk bermanfaat, untuk bisa eksis di masyarakat. Nah, itu yang kita bukan eksisan ya, tapi eksis itu bermanfaat, berkontribusi di masyarakat. Itu goal kita, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang seperti itu. Kemudian dengan literasi numerasi, ya numerasi itu kan matematika ya. Jadi dia diharapkan bukan harus jadi dosen matematika, ya, tapi dia bisa berpikir menggunakan konsep. Dia tuh ngerti gitu, prosedur dia ngerti. Dia bisa menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kalau dia punya literasi numerasi yang baik. Dia bisa menghitung, dia bisa melakukan sesuatu sesuai akal sehatnya. Nah, itu dia punya literasi numerasi yang baik. Bukan cuma soal dia bisa pintar matematika saja. Literasi sains, tidak harus menjadi sarjana sains, tidak harus jadi profesor sains, tidak harus jadi peneliti di bidang sains, tetapi diharapkan anak-anak kita bisa bersikap cermat, berhati-hati, bertanggung jawab, percaya diri, punya motivasi tinggi, punya nilai-nilai sains yang baik, apapun profesi dia nanti. Dia juga bisa berpikir ilmiah, apapun pekerjaan dia di masa depan. Karena tiap orang harus punya kemampuan berpikir ilmiah, kritis, dan lain-lain ini. Begitu ya. Dan yang terakhir, kenapa dia mesti punya kemampuan literasi sosial budaya? Ini penting nih. Penting karena Indonesia itu kan plural ya. Plural, heterogen, sangat heterogen. Ada banyak suku, ada banyak agama gitu ya. Sehingga orang-orang dengan sosial budaya yang baik biasanya juga bisa bersikap lebih arif dan bijak dalam menghadapi berbagai persoalan. Dia juga bisa dalam berinteraksi, dia bisa lebih humanis, apapun pekerjaan dia nanti, Bapak dan Ibu. Ya, kalau dia jadi polisi, dia akan jadi polisi yang humanis. Kalau dia jadi tentara, dia akan jadi tentara yang punya yang komunikatif, yang punya tenggang rasa, yang santun, apapun pekerjaan dia, Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak tidak harus menjadi sesuatu, tapi dia harus bisa menjadi orang dengan kemampuan literasi membaca yang baik, literasi numerasi, literasi sains, dan yang terakhir literasi sosial budaya yang baik. Apapun pekerjaan dia di masa depan. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Maka udah mulai dekat nih sama kesimpulannya ya. Maka nih, jadi hal ini yang harus kita pahami bersama, bahwa berbagai kemampuan yang diperoleh melalui 4 literasi tersebut merupakan keutuhan. Keutuhan. Sebentar ya, baterainya kok low. Sebentar. Saya tuh lupa di cas ya. Saya kira laptop saya aja yang baterainya low. Karena sudah dipakai selama 2 jam, Pak. Jadi dia low ya. Nah, ada bacaan low tadi, Pak ya? Udah nggak low lagi, udah dihubungkan sama listriknya. Jadi ini utuh Bapak dan Ibu, kita harapkan bisa dimiliki oleh semua peserta didik kita. Dan kemampuan tersebut melingkupi dan dapat menjadi ruh yang menjiwai seluruh mapel. Makanya tadi saya bilang, itu bukan cuma urusannya guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru IPA sama guru IPS ya. Nah, tapi itu semua itu merupakan tanggung jawab bersama warga madrasah ya. Kemudian karena itu, arah BIMTEK Tindak Lanjut AKMI ini bukan pendalaman materi untuk 4 mapel tersebut, tetapi menumbuh kembangkan, nih Pak Mujahidin, ya, menumbuh kembangkan kemampuan berliterasi yang berdampak pada berbagai mapel. Jadi nanti semua mapel kita itu punya orientasi kepada literasi semua. Harapannya seperti itu, ya Bapak dan Ibu ya. Big goal-nya apa Bapak dan Ibu? Goal besarnya apa? Goal besar. Kita punya goal besar loh. Goal besarnya adalah peserta didik kita itu, nah, kalau menurut saya ini luar biasa loh goalnya ini. Coba aja dibaca, apa tidak tergetar hati kita Bapak dan Ibu ya?
Ini loh goal besar kita itu. Membangun individu lebih bermartabat, yaitu manusia yang mampu berpikir logis dan rasional, mampu memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah secara jujur dan bertanggung jawab, mampu menggunakan bahasa yang santun dan humanis, serta mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan di masyarakat, serta mampu menemukan solusi yang adil, arif, dan bijaksana. Bayangkan kalau misalnya nih, manusia-manusia di Indonesia tuh seperti ini semua. Apa jadinya Bapak dan Ibu? Apa jadinya sih? Luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Makanya saya bilang tadi, makanya saya tulis tuh, our big goal. Bapak dan Ibu itu bukan sedang mengerjakan proyek yang remeh-temeh. Bapak dan Ibu itu orang-orang terpilih yang sedang menghandle sebuah pekerjaan yang besar. Ya, ini pekerjaan besar. Tujuannya juga besar, big goal-nya juga jangka panjang. Jadi Bapak dan Ibu harus bangga, ya. Kita yakin ya bahwa ini bukan pekerjaan yang stop di dunia, ya kan? Bapak dan Ibu capek ngurusin peserta didik itu bukan cuma pahala di dunia, setuju nggak? Sama ya konsep berpikirnya Bapak dan Ibu, betul? Tapi itu akan terus lanjut mengalir pahalanya menjadi amal soleh yang dicatat baik-baik ya oleh malaikat nih, bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan sebuah pekerjaan besar yang berjasa, yang punya manfaat buat anak-anak kita. Dan itu bukan pekerjaan main-main ya, itu pekerjaan yang akan dibayar langsung. Ya, karena terkait dengan amal yang tidak putus itu kan begitu salah satunya Bapak dan Ibu ya. Ilmu yang bermanfaat, yang kita alirkan ke murid-murid kita, sehingga peserta didik kita menjadi orang yang lebih baik. Suatu saat di masa depan dia bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Bisa dibayangkan, luar biasa ya? Jadi pertanyaan terakhir bisa kita jawab? Final question. Nah, final question. Pertanyaan final saya ya dalam sesi ini sekaligus pertanyaan penutup. Apakah Anda bersedia? Bapak dan Ibu di sini bersedia menjadi bagian dari sejarah untuk pendidikan anak bangsa yang lebih baik? Boleh di-unmute sama-sama kita jawab sama-sama? Bersedia Bapak dan Ibu? Bersedia ya. Dicatat nih sama malaikat ya. Jadi ayo kita mulai dari sini. Dari hal yang kita anggap sederhana ini sekarang ya. Kalau kata Agim kan gitu ya. Masih ingat nggak Bapak dan Ibu konsep 3M-nya Agim? Apa tuh? Ada yang suka dengerin Agim nggak sih? Yang 3M? Apa sih 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulai sekarang. Nah, jadi mulai dari sini, dari hal yang sederhana, sekarang di kelas BIMTEK AKMI 2021. Sepakat Bapak dan Ibu ya? Sepakat. Oke, Bapak dan Ibu, saya senang sekali membersamai Bapak dan Ibu kelas 106 Jawa Tengah. Pada pagi hari ini, insya Allah ini tidak ada yang sia-sia ya. Kuota Bapak dan Ibu juga tidak sia-sia karena ini merupakan sebuah komitmen pengabdian yang akan dibayar dengan kebaikan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat menjadi bagian dari sejarah bangsa, meningkatkan literasi anak bangsa kita, dan ayo semangat, jangan menganggap ini pekerjaan yang kecil karena ini pekerjaan yang akan berdampak besar. Anak-anak kita, peserta didik kita di masa yang akan datang, ini juga akan berdampak sangat baik, sangat positif untuk pendidikan bangsa kita ya, dan tentu saja akan ada balasan yang sangat baik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja keras kita ya. Semangat Bapak dan Ibu, setuju, sepakat semuanya? Sepakat. Oke, baik. Untuk mengakhiri sesi saya harus mengabsen ya, melakukan presensi dulu. Sebentar ya. Presensinya di mana ya? Sebentar. Saya tuh bingung presensinya kemarin di mana. Saya ini pakai laptop anak saya soalnya. Kalau nggak salah ada di ini kita hadir semua atau ada yang nggak hadir ya?
Ya. Dari 105. Ada ya? Rusakin Tamel terus ya. Yang mana sih? Gini aja deh. Saya screenshot aja biar saya tahu ya. Siapa aja yang hadir hari ini ya. Oke. Coba saya foto dulu. Jadi saya bisa ngabsen nanti secara manual Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau screenshot atau print screen ya. Biar saya bisa lihat nama-namanya sehingga saya nanti bisa melakukan presensi secara manual ya. Boleh dong sambil saya print screen Bapak dan Ibu senyum biar kelihatan bahagia hidup kita ya. Iya, soalnya kalau kita cemberut kelihatan kita banyak beban gitu ya. Mungkin mikirin utang, tapi nggak ada di sini yang mikirin utang ya. Iya, harus senyum ya. Boleh smile semuanya? Oke, sebentar, tahan ya. Kayaknya kita butuh 2 kali ya. Karena ada 2 bagian. Bentar ya. Oke, halaman kedua. Nggak ada halaman kedua kayaknya. Udah muncul semua belum sih tadi? Ibu Eni, Ibu Umu, emang nggak hidupin kamera ya? Mana wajah cantik jelitanya nih? Boleh satu kali lagi senyum. Oke, baik. Nah, sudah. Jadi saya sudah tahu siapa-siapa yang hadir sehingga saya bisa melakukan presensi ya. Oke, Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu mungkin kita tidak buka sesi tanya jawab, tidak apa-apa ya, karena kita akan kembali bertemu pada sesi selanjutnya. Oke ya? Insya Allah kita akan ketemu kembali pada jadwal kalau nggak salah 6 jam, kalau nggak salah hari Jumat kalau tidak salah dengan saya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua ya dan tetap semangat untuk menuntaskan pekerjaan kita. Saya akhiri dulu Bapak dan Ibu sesi pagi hari ini. Sehat-sehat selalu. Salam saya buat keluarga ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dikaruniai semangat untuk menjalankan tugas Bapak dan Ibu di madrasah. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak dan Ibu boleh silakan untuk leave meetingnya. Oke, sampai ketemu ya.